Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data. Di sini kami membuat sistem basis data yaitu CBT. Pertama ada saya, Castro Dalang Effendi, dan dua rekan teman saya. Presenter selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Kamaludin, dan yang terakhir ada Reva Ramadhani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi mendorong institusi pendidikan untuk beralih dari ujian konvensional ke ujian berbasis komputer atau biasa disebut computer based test. Sistem CBT memungkinkan proses ujian dilakukan secara lebih efisien, cepat, dan terstruktur. Namun, tanpa sistem basis data yang baik, pengelolaan data peserta, soal, ujian, dan nilai akan sulit dilakukan dan rawan kesalahan. Yang selanjutnya itu ada permasalahan-permasalahan yang muncul ketika masih ujian menggunakan metode konvensional, yaitu yang pertama, pendataan peserta ujian masih manual. Yang kedua, kesulitan mengelola bank soal. Yang ketiga, penilaian membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir, data nilai tidak tersimpan secara terpusat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Irfan Kamaludin. Dan yang astagfirullahaladzim belum. Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul ketika masih menggunakan metode konvensional. Yang pertama itu ada pendataan peserta ujian masih manual. Yang kedua, kesulitan mengelola bank soal. Yang ketiga, penilaian membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, data nilai tidak tersimpan secara terpusat. Dan yang terakhir itu ada resiko kesalahan dan kehilangan data ujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irfan Kamaludin. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan sistem. Tujuannya di sini kita bisa dapat mengelola data peserta ujian. Kedua, ada menyimpan dan mengatur soal ujian. Tiga, mencatat hasil pengerjaan ujian. Terakhir, menghasilkan nilai secara otomatis. Dan selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Ini kita bisa dapat di sini kita bisa dapat kebutuhan fungsional, yaitu satu, admin dapat mengelola data peserta. Selanjutnya ada admin dapat membuat ujian. Yang ketiga, dapat memasukkan terus Aman. admin dapat memasukkan nilai ujian ya. Selanjutnya peserta dapat mengerjakan ujian. Selanjutnya sistem menyimpan jawaban peserta. Dan yang terakhir ada sistem menampilkan nilai ujian. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Ini kita dapat keamanan data pengguna, sistem mudah digunakan. Selanjutnya ada data tersimpan secara konsisten. Terakhir ada akses cepat dan akurat. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Reva. Baiklah, selanjutnya ada aktor atau pengguna sistem. Pada slide ini dijelaskan siapa saja yang menggunakan sistem. Ada dua aktor utama, yang pertama admin, yang kedua peserta ujian. Admin bertugas mengelola seluruh data dan ujian, sedangkan peserta hanya fokus mengerjakan ujian dan melihat hasil nilai. Selanjutnya ada skenario penggunaan. Di bagian terakhir ini menjelaskan alur penggunaan sistem, dimulai dari admin yang membuat ujian dan memasukkan soal ke dalam bank soal. Kemudian peserta login, memilih ujian dan mengerjakan soal. Setelah itu, sistem otomatis menyimpan jawaban, menghitung nilai dan menampilkan hasil ujian kepada peserta. Dengan alur ini, seluruh proses ujian menjadi lebih terstruktur dan efisien.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan IRD konseptual yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Reva Ramadhani. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan IRD-nya. Yang pertama ada peserta. Entitas peserta memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID peserta, nama, NIM, jurusan, username, password, dan kelas. Selanjutnya ada entitas ujian. Entitas ujian memiliki beberapa atribut. Ada ID ujian, nama ujian, tanggal, ID dosen, dan durasi. Dosen. Selanjutnya ada atribut dosen. Selanjutnya ada entitas dosen. Entitas dosen memiliki beberapa atribut seperti ID dosen, nama, matkul. Selanjutnya ada entitas dosen memiliki beberapa atribut seperti ID dosen, nama, matkul, dan NIDN. Selanjutnya ada entitas soal. Soal memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID soal, ID ujian, pertanyaan, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan jawaban benar. Selanjutnya ada jawaban. Selanjutnya ada entitas jawaban. Entitas jawaban memiliki beberapa atribut yaitu ID jawaban, ID soal, dan ID peserta. Selanjutnya ada entitas nilai, yaitu memiliki beberapa atribut juga, ada ID mengerjakan, skor, dan ID ujian. Dosen mengampu 1 ujian. Peserta mengerjakan ujian. Nah, mengerjakannya ini merupakan relasi. Relasi ini memiliki atribut juga, ada ID peserta, ID mengerjakan, dan ID ujian. Setelah mengerjakan ujian, peserta menghasilkan nilai. Ujian memiliki banyak soal dan dijawab oleh peserta. Setelah mengerjakan ujian, peserta menghasilkan nilai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dari sistem ujian online. Pertama, di sini terdapat entitas peserta. Tabel peserta menyimpan data pengguna yang mengikuti ujian. Atribut yang terdapat pada tabel ini adalah ID peserta, nama, NIM, jurusan, username, password, dan kelas. Untuk PK-nya, di sini ada ID peserta yang berfungsi untuk sebagai identitas unik setiap peserta. Tabel ini tidak memiliki FK-nya karena menjadi tabel master. Yang kedua, di sini ada entitas dosen. Pada tabel dosen ini menyimpan data dosen pengampu ujian. Atribut yang dimiliki tabel dosen ini ada ID dosen, nama, mata kuliah, dan NIDN. Untuk PK-nya di sini ada ID dosen. Tabel dosen juga tidak memiliki FK karena merupakan tabel utama. Selanjutnya ada entitas ujian. Tabel ujian menyimpan informasi ujian yang dibuat oleh dosen. Atribut ini terdiri dari ID ujian, ID dosen, nama ujian, tanggal, dan durasi. Untuk PK-nya di sini ada ID ujian. Untuk PK-nya di sini ada ID dosen yang berasal dari tabel dosen dan digunakan untuk menunjukkan dosen pembuat ujian. Selanjutnya di sini ada entitas soal. Tabel soal menyimpan daftar soal terdapat dalam ujian. Atribut pada tabel ini ada ID soal, ID ujian, pertanyaan, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, dan jawaban benar. Untuk PK-nya ada ID soal. Untuk FK-nya di sini ada ID ujian.
yang mengacu pada tabel ujian, sehingga satu ujian dapat memiliki banyak soal. Selanjutnya ada entitas mengerjakan. Pada tabel ini, untuk mencatat ujian yang dikerjakan oleh peserta, atribut yang terdapat pada tabel mengerjakan ada ID mengerjakan, ID peserta, dan ID ujian. Untuk PK-nya di sini ada ID mengerjakan. Untuk FK-nya ada ID peserta yang berasal dari tabel peserta, sedangkan ID ujian berasal dari tabel ujian. Tabel ini sebagai tabel penghubung karena relasi peserta dan ujian bersifat banyak ke banyak. Yang selanjutnya ada entitas jawaban. Pada tabel ini jawaban peserta menyimpan jawaban peserta setiap soal. Atribut tabel ini ada ID jawaban, ID soal, ID peserta, dan jawaban. Untuk PK-nya di sini ada ID jawaban. Untuk FK-nya ada ID soal yang berasal dari tabel soal. Sedangkan ID peserta berasal dari tabel peserta. Relasi ini memungkinkan sistem mencatat jawaban setiap peserta untuk setiap soal. Yang terakhir ada entitas nilai. Tabel ini menyimpan hasil akhir ujian peserta. Atributnya terdiri dari ID nilai, ID mengerjakan, dan skor. Untuk PK-nya di sini ada ID nilai. Untuk FK-nya di sini ada ID mengerjakan yang berasal dari tabel mengerjakan yang menunjukkan bahwa nilai dihasilkan dan proses pengerjaan ujian oleh peserta. Sekian dari saya.